السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل يا أخي أستاذ هندرة اقرأ. ثم أفضل الناس أليس كذلك؟ ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم. Kemarin wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr wa As-Siddiq summa Umar ibn al-Khattab summa Utsman ibn Affan nuqaddimu haula'i thalatha kama qaddamaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalika. Summa ba'da haula'i thalatha أصحاب الشورى الخمسة هم علي بن أبي طالب وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة السابقون الأولون الأول فالأول. طيب عندهم ثم أفضل الناس يعني سم الله وابدأ بقول المصنف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول السنة: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. خلاص. ثم أفضل الناس. يا إخوة التفضيل يحتاج إلى التفصيل. ما المراد pada ayat التفضيل يحتاج إلى التفصيل. تفضل. نعم.
Man ya'rif at-tafdhil yahtaju ila at-tafsil. Jadi menyatakan orang itu bagus, lebih utama dari fulan itu harus ditafsil. Jangan global. Ustadz Fauzi lebih baik daripada Ustadz Taufik. Titik, bahaya. Min haitsu madza? Dari sisi apa? Makanya ketika Allah mentafdil Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kaidah yang harus antum pakai di dalam masalah memberikan penilaian kepada anak. Ya, jangan sampai antum terjebur ke dalam kezaliman, antum mengatakan si A lebih baik daripada si B, diem. Enggak boleh. Yarhamkallah. Karena enggak ada orang yang memiliki keutamaan dari seluruh sisi dan memiliki kekurangan dari seluruh sisi juga. Sehingga ada satu kaidah yang harus dipegang, at-tafdhil yahtaju ila at-tafsil. Kita sekelas contoh sesangkar atau apa ya, tempat telurnya ayam itu apa namanya? Sangkar juga. Yang gede, yang kecil sangkar, yang gede apa? Sangkur. Itu pasti semua telur bagus. Telur ayam kampung itu bagus. Tapi ketika kita mengatakan ini telur lebih baik daripada ini, karena ini lebih gede, karena ini lonjong, karena ini bunder. So, ya. Begitu juga at-tafdil baina al-anbiya wal mursalin wa baina as-sahabah. Summa afdalun nasi ba'da haula'i ashabu Rasulillah. Jadi ashabu khabar. Ba'da haula'i ashabi Rasul atau summa afdalun nas ba'da haula ashabi atau ashabu. Naam. Summa afdalun nas ba'da haula'i ashabi. Ya. Itu Ustaz ya. Tidak ashabu karena itu mudhaf dengan mudhaf ilaih. Nah, khabarnya baru al-qarnu alladhi bu'isa fihim. Haula dengan setelahnya bukan mudhaf ilaih. Haula. Setelahnya itu bisa sebagai badal. Naam. Yang antum baca benar cuman bukan mudhaf ilaih. Ashabu Rasulillah kan mudhaf ilaih kan? Ayat apa yang maksudnya? Naam. Kalau haula yakni mada? Ya, naam. Haula'i ashabu ya, badal kul. Jadi ashabu Rasulillah mudhaf ilaih. Al-qarnu alladhi bu'isa fihim. Ya. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Hadhihi qa'idah khudha qa'idatan li ta'rif as-suhbah. Man ra'a an-nabi walau lahdatan fahuwa sahabiyun. Ay man ra'a an-nabi walau lahdatan. Okay? Huwa min ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibahu. Soal masalah senioritas, lebih lama, lebih dekat, itu adalah tafdilnya. Tapi secara umum sahabat adalah man ra'an nabi walau lahdatan.
man ra'an nabiyya walau lahdatan. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratun. Wa kanat sabiqat ini wa kanat kif law min as-sub'a ala qadri ma sabiq sahibahu wa kanat sabiqatahu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan. Nadratan statusnya nadra apa? Nadratan. Hah? Hal. Nah. Nadhara nadratan. Adunnu halan, yani halu nadra, yani kif? Oh, lahdatan bermakna lahdah. Nah. Jadi wa nadhara ilaihi nadran ay bermakna ra'ahu ilaihi lahdatan. Sawa bisawa. Alaysa kadhalik? Baik. Fa'adnahum suhbatan ما موقف هذه كلمة وأدناهم صحبة حالا أو تمييزا تفضل تمييز فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه بمعنى فأدناهم يعني mungkin masafatan fa'adnahum martabatan fa'adnahum darajatan huna tamyiz suhbatan. Jadi di sini statusnya untuk membedakan adnahum itu apa? Karena adnahum bisa saja masafatan, darajatan, umron, ay huna suhbatan. Huwa afdalu minal qarni alladhina lam yarawhu ay minat tabi'in walau laqullaha bijami'il a'mal. Masya Allah. Law laqiya hadha at-tabi'i ya laqiya Allah hadha at-tabi'i bijami'il a'mal. الصحابة أفضل منهم. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين. Oleh karena itu tidak ada yang menandingi keutamaan sahabat. Yani keutamaan itu bimujarradis suhbah. Makanya kalau kita ditanya mana yang lebih baik derajatnya adna sahabah, mungkin ada sahabat yang hanya meriwayatkan hadis Rasulullah cuma satu dibanding dengan Abu Hanifah Syafi'i, tetap sahabat itu dengan penegasan Imam Ahmad walau laqullaha ta'ala bijami'il a'mal. Jadi seandainya tabi'in itu mengamalkan seluruh amalan Islam, ya jihadnya bagus, ya sedekahnya bagus, rukun iman, rukun Islamnya bagus, semuanya itu as-sahabah masih afdal minhum. Makanya Rasulullah memberikan hak paten kepada mereka, la tasubbu ashabi. Rasulullah tidak mengatakan la tasubbu salaf. Dan ketika didefinisikan as-salaf, semua merujuk kepada qaulnya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah fi Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Hum
ashabun nabi wattabi'un. Ya, itu salam enggak? La tasubbu ashabi. Fa wallahi, sampai Rasulullah mendatangkan dengan sumpah. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin. Antum tahu Gunung Uhud itu, Ustaz Said, Masya Allah, capek ngurusin gedung ini. Enak. Kira-kira taklim yang enak jam berapa ya Mas? Pagi aja Pak. Ini pas tidur ini. Kalau pagi gimana Pak Soni? Ngajar ya. Tuh enaknya gimana ya? Ya. Jadi Uhud itu panjangnya 7 kilo, tingginya 1150. Itu Rasulullah katakan, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin laisa shibha misl wa antum ta'rif al-farq baina at-tashbih wa tamsil. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba, bukan gunung Uhud Pak, dhahaban. Nah, dhahaban ini apa? Hal atau tamyiz? Ustaz Fauzi, tamyiz atau hal? Uhud tamyiz. Hah? Kif? Yani misla Uhudin dhahaba. Yani fadal ya Ustaz Syukri. Misla Uhudin dhahaba. Al-dhahab dhahaban mansub ala mada? Ala al-hal atau ala al-tamyiz atau ala al-bayan. Fadal. تمييز لماذا؟ لأن أخذ لا يميز. أخذ خلاص أخذ مثل أخذ ثقلا ممكن أو كبرا أو ماذا؟ نعم يسلك أن يكون تمييزا. طيب أخذ ini ذهب ma balagha mud kam mud so arba hadi, satu so itu 4 mud. Jadi ma balagha mudda ahadihim au nusayf. Di dalam satu lafaz Rasulullah tidak mengatakan nisfa, tadi nusayf, tasghir bermakna taqlil. Tasghir itu bermakna taqlil. Masih tidak ada apa-apanya dibanding sahabat itu. Oleh karena itu kita tidak boleh mencela. Nah, para ulama membedakan antara at-takfir was-sab as-sahabah. Kalau takfirus sahabah kufrun 'ala al-ijma'. Siapa yang mengkafirkan sahabat seperti yang dilakukan Syiah? Syiah itu memiliki dosa, Rafidhah memiliki dosa besar terhadap kaum Islam dan kaum muslimin, di antaranya adalah Ahlul Bait itu ma'sum. Semua sahabat kafir kecuali beberapa orang. Quran ini tidak utuh. Ya. Ismatu Ali itu adalah maksum. Ya. Ini dosa-dosa mereka. Nah, yang paling berat adalah takfirus sahabat. Ijma kufrun. Tapi sab di sini dibedakan ulama. Kalau sabnya itu sabbus sahabah lidinihim fahuwa kufrun. Tetapi kalau sekarang sabbus sahabah lil ghaid fi qulubi, hanya sekedar marah, maka fisqun. Tolong dibedakan, ya. Oke.
طيب. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة ولو عملوا كل أعمال الخير. طيب. ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة, ya, walaupun hanya sekedar 1 saat. Nah, sekarang hadirin sekalian, saya akan jelaskan tentang firqah Zaidiyah. Zaidiyah itu nama tidak ada hubungannya dengan Zaid. Ini ditegaskan oleh para ulama, tidak ada hubungannya Zaid dengan Zaidiyah. Kalau mereka mengklaim seperti orang Sufi mengklaim Al-Hasan al-Basri. Orang Sufi mentokohkan Ali Zainul Abidin bin Husain. Nah, Zaidiyah kalau dilihat dari al-Qudama Zaidiyun itu adalah aqrab ila sunnah, ahli sunnati wal jamaah. Ya. Tapi di sini Zaid ibnu Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang ulama, ya, seorang tabi'in besar yang dia paling mirip dengan bapaknya yaitu Ali, yang paling mirip dengan kakeknya yaitu Husain. Ya. Nah, Zaidiyah ini memang dia itu sangat sportif, berani, dan memiliki apa ya, kalau sekarang itu bukan keras kepala, memiliki satu prinsip yang tidak mungkin gampang dirubah oleh siapapun. Makanya ketika dia keluar dan akhirnya terbunuh di Irak, itu karena apa? Karena Ahlul Baitnya merasa dia dilecehkan, kemudian telah terjadi perubahan dari syura kepada mamlakah, ya. Terus kemudian terjadi berbagai macam kemungkaran. Walaupun akhirnya dia ditipu oleh orang-orang Kufah sendiri. Akhirnya mereka terbunuh di sana dia. Nah, dari Zaid ibnu Ali inilah muncul Rafidhah. Kenapa? Karena sekelompok orang-orang yang sekarang ini mengklaim cinta Ahlul Bait mendatangi Zaid, menanyakan bagaimana sikap kamu terhadap Abu Bakar, Umar. Huma syaikhani fil Islam. Akhirnya dia rafadu imamatahu, dia menolak keimaman Zaid. Sejak itulah mereka yang menolak keimaman dia disebut Rafidhah, dan akhirnya membuat banyak kemungkaran di Islam, ya. Nah, kelompok Zaidiyah Mutaakhirah itu lebih parah. Karena di sana ada pecahan-pecahan, dan pecahan yang paling ekstrim adalah Jarudiyah yang mengatakan bahwa keimaman Ali bin Abi Thalib itu adalah mansus bil wasfi la bil ism. Jadi keimaman Ali bin Abi Thalib itu dinas oleh Al-Quran dan Sunnah, meskipun dengan sifatnya, tidak dengan nama tekstual. Di antara sifat-sifat yang memberikan arah bahwa Ali itu berhak untuk menjadi imam, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, yaitu berita heboh adalah pengangkatan Imam Ali. Itu tafsirnya orang Syiah. Antum bisa baca di beberapa tafsir mereka, di antara tafsir Al-Qummi, ya,
amma yatasaalun 'anin naba'il adzim imamatu Ali, dan pengkhianatan Abu Bakar Umar. Makanya Jarudiyah mengatakan Abu Bakar Umar ini salah tafsir terhadap ayat-ayat nas itu yang mansus tadi. Hadis-hadis yang mansus, yang menas bahwa Ali itu berhak dan paling berhak untuk menjadi imam secara wasfan, la isman. Memang nggak ada tekstual. Tuh. Dan mereka akhirnya mengkafirkan siapa saja yang tidak mengikuti Hasan dan Husain. Karena keduanya adalah ahaqqu bil imamah ba'da Ali. Itu. Yang lainnya semua adalah khain, pengkhianat. Ini Jarudiyah. Nah, di sana ada kelompok yang namanya Sabaiyah, yang menisbatkan diri kepada Abdullah bin Saba. Sabaiyah ini sempalannya juga ada macam-macam, di antaranya adalah Ghurabiyah yang menggulirkan berbagai macam teori, teori apa lagi? Bada itu Allah itu dulu nyesel ngangkat Muhammad menjadi nabi. Setelah tahu yang berhak itu ternyata Ali. Itu bada. Raja'a, nanti semua imam-imam itu nanti termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dirajam semua oleh Imam Mahdi terakhirnya. Setelah semua selesai dihukum atas kedoliman dia terhadap pengkhianatan imamah, maka dimatikan semuanya lagi. Itu Raja'ah. Dan Sabaiyah ini meyakini Quran ini cuma 1 juz sekarang. Dari 29 juznya dihilangkan Utsman ketika pembukuan mushaf. Coba. Jadi sekarang ini Pak, kita itu cuma mendapatkan 1 juz. Coba. Dan dia yang menggulirkan bahwa Imam Mahdi terakhir itu bukan siapa-siapa melainkan Muhammad ibn Hasan al-Askari. Padahal Hasan ini adalah mandul, aqimah, nggak mungkin punya anak. Kemudian dikarang satu cerita, anaknya hilang, ada al-ghaibatul sughra, ya, hilang yang kecil, hilang kecil maksudnya, selama 40 tahun nongol, ada al-ghaibatul kubro, hilang selamanya, nongol nanti di zaman akhir. Dan itu nanti nongolnya di Iran, di gua yang namanya Sirdab. Berarti, makanya orang Syiah itu setiap asar melakukan ritual memanggil Imam Mahdi ini supaya keluar. Ini kan orang gila kolektif. Gimana? Dan dia mengatakan tidak wajib jihad sebelum Imam Mahdi keluar. Bahkan Rafidhah jihadnya itu awalnya, kenapa Rafidhah itu dikatakan kelompok Khosyabiyah? Karena dia itu jihadnya itu pakai pedang kayu. Nggak boleh perang pakai pedang besi sebelum Imam Mahdi keluar. Lah kalah terus. Itu. Dan mushaf ini nanti yang 29 juz ini nanti dikembalikan oleh Imam Mahdi ini. Coba bayangkan Pak, Quran yang ada 1 juz, untuk apa kita bicara ngalor ngidul tentang syariah kalau nggak lengkap menjelang kiamat? Kan konyol orang Syiah ini, ngapain gitu loh? Sudah lengkap kiamat ya, itu kan ngapain gitu? Rugi banget gitu loh. Ini semuanya adalah akidah untuk tipu-tipu. Makanya dia menipu, bohong itu dijadikan daripada akidah. At-taqiyatu dini wa dinu abai, kata Ja'far As-Sadiq secara palsu yang diriwayatkan oleh orang Syiah mengatakan at-taqiyatu dini wa dinu abai, taqiyah itu agamaku dan agama nenek moyangku. Nasallallahu al-afiyah. Dan pecah-pecah lagi ada Ismailiyah, bukan antum Ismailiyah, ada Ismailiyah, ada Masya Allah.
Yang sekarang ini banyak hidup di Suriah yang ekstrim, yang banyak kerjasama dengan orang-orang Yahudi yang mendukung siapa itu namanya Bashar Assad, dan kemudian anaknya siapa sekarang namanya? Oh ya, Hafid Assad ya, Hafid Assad, Bashar Assad. Itu semuanya ada di belakangnya adalah Ismailiyun. Ini ya. Coba bayangkan ikhwan natijahnya. Madrasahnya Abdullah bin Saba bersama murid-muridnya lebih afdal daripada madrasahnya Nabi Muhammad dan murid-muridnya. Coba kira-kira nalar dari mana? Makanya para ulama menegaskan bahwa Syiah Rafidhah itu akhbas minal Yahud. Kenapa? Akhbas minan Nasara, lebih busuk daripada Yahudi Nasrani. Tanya aja antum kepada orang Yahudi, siapa umat terbaik? Pasti muridnya Nabi Musa. Tanya aja sama orang Kristen, siapa umat terbaik di kalanganmu? Ya muridnya Nabi Isa. Lihat, tanya sama orang Syiah, muridnya Nabi Muhammad kayak apa? Kafir semua kecuali 4. Ya, nasallallahu alaihi. Ini akidah mereka. Dan Abdullah ibnu Saba itu wakil. Makanya saya buat komparasi di buku saya Wali Songo. Jadi Siti Jenar itu statusnya yang sulit untuk diungkap sejarahnya, tapi nyata persis seperti Abdullah bin Saba. Sulit diungkap sejarahnya tapi fakta. Makanya kalau ditanya Siti Jenar itu manusia historis atau manusia legenda? Mitos, historis. Sama juga ketika kita ditanya Abdullah bin Saba itu manusia mitos apa historis? Historis, artinya secara historis itu ada. Karena Imam At-Tabari di dalam Tarikh Al-Muluk wal Umam merekam jejak dia, termasuk khutbah dia kepada pengikutnya. Lengkap khutbahnya. Di antara isi khutbah itu mengatakan, bercampur baurlah dengan mereka, tapi tegaslah dengan sikapmu. Bila kamu sudah mendapatkan kesempatan, jangan kamu lewatkan, dan jangan berikan kesempatan mereka untuk damai. Makanya coba antum lihat, saat menjelang perang Siffin, Ali bin Abi Thalib nggak mau perang, nggak mau. Setelah itu dia memprovokasi untuk perang. Setelah perang ngajak damai. Itu. Makanya jengkel. Kamu yang ngajak saya perang, saya tolak. Setelah perang kamu ngajak damai. Itu. Nah, setelah diturutin damai ngajak perang lagi. Nggak mau, sampai menolak tahkimnya Abu Musa al-Asy'ari sama siapa? Amr bin As. Di antara dia dalil menolaknya, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya dari Allah, milik Allah, dari Allah, untuk Allah. Ini Abu Musa, bukan Allah. Amr bukan Allah. Putusan manusia. Inil hukmu illa lillah. Coba. Makanya Ali akhirnya jengkel sama mereka. Saya dulu tidak mau perang, kalian yang memprovokasi saya untuk perang. Setelah saya turutin, kalian ngajak damai. Setelah saya mengikuti damai, kalian ngajak perang lagi. Setelah kita damai, kamu nggak mau menolak untuk perang terus. Betapa kurang ajarnya kalian. Ini siapa? Murid-muridnya Abdullah bin Saba. Merekalah yang dulu ketika perang Jamal, saat Ali ceramah, riuh rendah di kelompoknya Aisyah. Saat Aisyah ceramah, khutbah, riuh rendah di kelompoknya Ali. Menyebarlah di tengah mereka. Tapi bersikaplah tegas. Artinya, ya tunjukkan jati diri Anda. Kalau sudah berkecamuk perang, jangan kamu berikan kesempatan untuk damai. Ketika damai, keluarkan mereka. Dan sebelum keluar, akhirnya berpangkalan di Haura. Sejak itu mereka dinamakan Haruriyah.
Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk membuat alasan pamit. Ali, saya mendapati kamu tidak sesoleh Abu Bakar Umar. Ali langsung membantah dengan kalimat singkat, iya, dulu Abu Bakar Umar itu soleh dan baik pemerintahnya karena rakyatnya saya. Sekarang suasana pemerintahan saya kacau balau karena rakyatnya kalian ini. Kan gitu kan itu. Gimana saya bisa baik? Akhirnya mereka mengembang sampai kumpul 9.000 pasukan menantang Ali bin Abi Thalib. Sebelum perang menegakkan hujjah, Ali mengirim siapa? Ibnu Abbas. Masya Allah. Dari Ibnu Abbas datang ke tengah mereka dengan dandanan yang paling bagus. Ini memberikan satu poin kepada kita. Kalau kita itu berdiplomasi, itu hendaknya bertampil dengan tampilan yang bagus. Jangan lecek lusuh layu, jangan. Ibnu Abbas pada zaman dahulu itu sisirannya klemis, pakaiannya terbaik dipakai karena mengadakan diplomasi, negosiasi. Akhirnya di antara sekian pertanyaannya, kenapa kamu menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Ibnu Abbas, saya tanya, kalau kamu bisa jawab, maka saya akan taubat. Ali itu berhukum kepada hukum selain Allah atau hukum manusia? No, hukum Allah. Nah itu Amr bin As manusia, Abu Musa manusia. Nah salahnya dia mana? Kalau dia akhirnya menjadi wakil daripada hukum Allah, Allah aja mensahkan wa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dalam masalah sengketa rumah tangga, kirimkanlah hakim dari arah keluarga laki, hakim dari arah keluarga perempuan. Oh iya ya, kenapa gak paham gue kan gitu. Baru enggak dia Khawarij. Ya. Oke. Tanya lagi, kalau Ali itu jihad, kenapa enggak ngerampas ghanimah? Kenapa enggak boyong tawanan? Kamu mau menawan ibu kamu sendiri? Karena di situ Aisyah, maksudnya perang Jamal kan. Perang sama Aisyah, kalau perang harusnya nawan. Kenapa Ali tidak mau ambil ghanimahnya, tidak nawan Aisyah? Subhanallah. Sejak kapan kamu menghalalkan istri Rasulullah ditawan? Mau kamu menawan ibu kamu sendiri? Hah? Iya juga ya. Mikir dia. Akhirnya 4.000 lebih rujuk ikut siapa? Ali. Ini Ibnu Abbas. Dan subhanallah, dari sekian ribu itu tidak ada satupun siapa sahabat. Ini menunjukkan bahwa kebenaran rekomendasi Allah akan keadilan, bukan kemaksuman ya. Allah tidak pernah menjamin maksumnya sahabat, tapi keadilan sahabat. Di antara buktinya tidak ada satupun, meskipun firqah itu muncul pada zaman sahabat. Qadariyah sudah ada. Ya. Sabaiyah sudah muncul. Dan beberapa pemikiran-pemikiran itu sudah muncul. Tidak ada satupun sahabat meskipun junior menjadi sumber malapetaka fitnah firqah tersebut, nggak ada. Ini menunjukkan kebenaran ashabikan nujum. Tuh ya. Subhanallah. Dan akhirnya diperangi oleh Ali, tinggal sisanya karena iqamatul hujjah nggak kena. Tinggal berapa? Hampir 5.000. Ali bin Abi Thalib berpesan, janganlah di antara kalian melakukan mutilasi, janganlah membunuh anak-anak dan perempuan,
Janganlah kalian membunuh mereka yang sudah lari dari medan perang. Lari. Janganlah mereka merampas ghanimah mereka. Janganlah kalian menawan perempuan-perempuan. Masya Allah. Menjadikan budak perempuan dan anak-anak mereka. Subhanallah. Dari perang itu, yang syahid dari pasukan Ali itu hanya 10. Dan yang tersisa dari pasukan Khawarij tinggal 9. Dan semuanya yang mati dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, dibakar Ali. Dan ini tidak bertentangan dengan larangan Rasulullah membakar. Karena ini adalah ijtihad siapa? Khulafaur Rasyidin. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan Ali memandang pandangan tersendiri. Ya. Ini termasuk takzir, dan takzir itu diberikan kekuasaan kepada siapa? Imam. Dan takzir itu bisa saja secara spesifik atau sisi-sisi tertentu berlawan dengan nas. Karena pertimbangan kemaslahatan yang dipandang oleh imam. Makanya ta'zir dengan had perbedaannya. Kalau had itu hukuman muqaddar bin nas, kalau ta'zir itu tergantung kebijakan imam. Itu perbedaan antara al-haddu wa ta'zir. Wallahu a'lam. Ya, taib, karena udah salat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.